tipe orangnya riang, rileks meskipun dia banyak mendapatkan kritik dari musuh-musuh profesinya gitu ya, dalam tanda petik musuhnya. Kalau saya lihat karena stylenya itu, lukisan gaya dia itu umumnya orang suka. Dia bisa bikin objek mirip dan lebih cantik dari aslinya. Karena begini, semua orang kok di awal-awal itu pasti yang disukai itu lukisannya naturalis. Dan Basuki Abdullah itu memang dalam hal itu paling top. Karena Pak Basuki Abdullah itu terkenal adalah naturalis dan realis. Sudah lama aku mengagumi Basuki Abdullah. Lukisannya seperti mewakili semangatku. Jadi dia punya kemampuan teknik melukis realis, ya, mampu mempercantik objeknya, yang namanya kita namakan beautifikasi. Sosoknya hingga saat ini terus hadir dalam bayang-bayang mengapa dia sangat begitu mampu menghidupkan di setiap karya-karyanya. Aku mencari tahu melewati setiap goresan-goresan lukisannya. Dan semakin aku mencari tahu, semakin aku sangat penasaran dengan sosok Basuki Abdullah. Kurang lengkap rasanya jika tidak mengenalnya lebih dalam. Akan kumulai perjalananku untuk mendapatkan jawaban siapa Basuki Abdullah sang pelukis 20 menit itu. Karya-karyanya tidak hanya indah, namun dalam setiap goresan aku bisa merasakan nyawanya. Basuki Abdullah mampu menampilkan realisme dari lukisan-lukisan potretnya, sehingga lukisan-lukisan yang dihasilkan itu seolah-olah memiliki nyawa. Dia bisa menampilkan ekspresi, karakter, sentimen, dan lain-lain. Ini walaupun lukisan ini kecil, hanya kertas, pensil dan segala, saya suka sekali. Karena jiwanya dari Putri Solo ini betul-betul tertangkap oleh Pak Basuki Abdullah, yang juga orang Solo. Ini dilukis masih zaman Jepang. Dan pada waktu itu ya Pak Basuki Abdullah kan masih muda. Tapi sangat murni justru. Yang di kemudian hari Pak Basuki Abdullah kadang-kadang wanitanya ini bisa lebih cantik daripada aslinya wanita. Makanya wanita-wanita tuh suka dilukis sama dia gitu. Tapi kalau ini kan betul-betul murni apa adanya. Bagi saya ini mengandung rasa. Nah, itu yang susah diukur. Jadi Pak Bas itu memang tipe orang yang pelukis yang mampu melihat identitas yang dilukisnya. Jadi dia pandai mencari saripati perbedaan dan sekaligus kesamaan, sekaligus kemiripan dan serta ciri-ciri orang itu. Ini di mata, ini di alis, ini di mulut, ini di pipi, gitu ketemu dia. Jadi kalau kita melihat Pak Basuki ini tentunya sudah menorehkan sejarah seni rupa Indonesia ya, di mana beliau dengan karya-karyanya beliau, kalau kita melihat secara sepintas itu tuh ya pemandangan ya hanya pemandangan. Namun beliau ini kalau kita harus melihat lebih detail lagi, itu tuh goresan-goresannya itu tuh sangat khas. Basuki Abdullah ini secara nggak sadar cukup penting dalam hidup saya. Karena mungkin dia ini yang menyebabkan saya di usia sangat dini, masih kanak-kanak itu menjadi tertarik sama lukisan. Basuki Abdullah itu adalah pelukis pertama yang saya saksikan melukis, membuat lukisan. Jadi hampir saben hari itu pagi itu saya ke gereja untuk melayani misa. Jadi saya menyaksikan proses Basuki Abdullah melukis itu dari awal sebelum masih kosong sampai selesai. Pertama
tahu nama seniman itu Basuki Abdullah, karena Basuki Abdullah di waktu itu sudah ternama. Lahir dari orang kaya, ya, keluarga Ningrat Solo, yang kemudian dia mendapat kesempatan untuk ke luar negeri, belajar di Belanda, kemudian dia pulang dan kemudian balik lagi beberapa kali ke Eropa untuk menjalani proses sebagai seorang pelukis. Nah, itu terbentuklah dirinya itu jadi manusia internasional. Nanti di masa-masa berikutnya dia mengalami berbagai macam pengalaman internasional yang luar biasa yang tidak semua pelukis Indonesia miliki. Nah, ini kan menyebabkan Pak Bas itu memiliki jiwa yang universal. Ketika misalnya tahun 45 dia tidak di Indonesia, dia justru masuk ke kompetisi seni lukis di Belanda kan, dan kemudian dia menjadi salah satu pemenangnya. Ini kan kemudian mengharumkan nama Indonesia di mata Belanda di saat itu. Pak Bas itu kenal dengan Bung Karno sejak tahun 30-an, dekade 30-an lah. Awal 33, 34. Pada saat itu masih di Bandung kalau nggak salah Bung Karno. Dan kemudian Pak Bas itu mengenal Soekarno sendiri lewat berita-berita, karena media darling kan Soekarno itu bagi Belanda bahkan. Nah, kemudian tahun 43 baru ketemu. Karena kan Bung Karno selama dekade 30-an itu kan diasingkan, diwas gitu macam-macam politiknya, dan akhirnya 43 itu dia mendapatkan kesempatan untuk melukis langsung Bung Karno yang pertama kalinya jadi sketsa arang itu yang kemungkinan itu dikerjakan di Tasikmalaya atau di sekitaran dekat dengan Jakarta. Masih banyak pertanyaan di pikiranku tentang Basuki Abdullah. Sepertinya beliau tidak hanya piawa di depan kanvas, tapi bagaimana ia membangun relasi dan menjadi sosok seniman yang dikagumi oleh semua kalangan di saat itu. Tahun 59 sampai tahun 65, itu Soekarno sangat mendukung dan memfasilitasi seni-seni yang revolusioner, yang anti kolonial, yang progresif seperti itu. Karena memang sesuai dengan semangat jiwa zamannya pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Bagaimana Pak Bas waktu itu bisa mendekatkan diri dengan Presiden Soekarno? Presiden Soekarno adalah Presiden Indonesia yang memang paling mengerti seni dan kebudayaan ya. Sehingga Soekarno sangat mengerti betul kualitas artistik dan produksi lukisan yang dihasilkan oleh Basuki Abdullah. Sehingga dia meminta Basuki Abdullah untuk menjadi pelukis istana. Terus tapi bisa diterima juga sama Presiden Soeharto. Apa sebenarnya Mas, kalau dari sudut pandang sejarah tuh gimana? Basuki Abdullah tidak berpolitik praktis. Meskipun beliau dekat dengan Soekarno, tetapi dia tidak berpolitik praktis dan tidak berhubungan dengan organisasi-organisasi politik yang Soekarnois atau kiri, Mas. Sehingga mungkin karena itu, latar belakang itu, dia bisa diterima meskipun zaman sangat berbeda secara ideologis dan prinsip politik gitu. Sehingga Pak Basuki Abdullah masih bisa diterima juga di masa Orde Baru dan pemerintahan Soeharto. Karena menariknya adalah baik Soekarno dan Soeharto itu sama-sama mengagumi kemampuan lukisannya Basuki Abdullah, gitu. Kredibilitas seni dari Basuki Abdullah, sehingga Basuki Abdullah bisa melintasi zaman. Iya, memang pada tahun 1992 Indonesia itu untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah dari konferensi gerakan non-blok. Soeharto ingin menangkap momen itu gitu dan meminta Basuki Abdullah secara khusus untuk melukis potret para pemimpin gerakan non-blok yang hadir pada waktu itu. Ini dari sudut pandang sejarah, Mas Wildan. Atau memang di zaman itu pelukis-pelukis seperti Basuki Abdullah itu
sangat jarang dijumpai di negara-negara sahabat kita gitu. Seperti apa tuh, Pak? Ya Mas Abra, Eh, mungkin pada waktu itu pelukis yang bisa melukis cepat tapi juga memiliki kualitas artistik yang luar biasa itu tidak banyak. Dan salah satunya adalah Basuki Abdullah. Dan Sultan Hasan Bolkiah sangat mengagumi kualitas seni yang diproduksi oleh Basuki Abdullah. Lukisan yang sangat penting menurut saya, dan dari situlah kita tahu atas pernyataan yang kita bisa dapatkan dari beberapa ahli, saksi, bahwa Pak Bas itu dari situ dinyatakan pandai melukis dan dia dijuluki sebagai pelukis 20 minute. Satu persatu pertanyaanku tentang Basuki Abdullah mulai terjawab melalui orang-orang yang kutemui. Penjelasan mereka bukan hanya penting, tapi semakin menguatkan pijakanku menjadi perupa dan mengagumi Basuki Abdullah. Bagaimana sih prosesnya yang menurut Mas Mel tepat sebagai seorang pelukis muda seperti saya gitu? Pertama-tama dia harus yakin dulu sama pilihannya itu. Jadi punya keyakinan dan itu diperjuangkan dengan kerja keras itu. Ya prosesnya panjang lewat berbagai event pameran. Itu bisa kita dapatkan dari pergaulan, dari karya yang kita hasilkan gitu. Tapi kalau menentukan akhirnya, oh saya punya style yang kayak gini nih, dan saya harus fokus di style ini dengan genre tertentu gitu. Gimana tentunya? Ketika kita berkarya, mencoba berbagai banyak hal, ntar ketemu pilihan yang kita sukai. Aku jadi dulu begitu soalnya. Sebelum aku ketemu gaya seperti ini, aku kan gambar berbagai macam gaya juga, style yang lain. Passionnya di situ. Jadi ketika karena udah pilihan kita, jadi pasti hasilnya bagus. Setidaknya ada 10 tema yang dikerjakan oleh Pak Bas. Pak Bas sendiri? Iya, ada tema pemandangan alam, itu yang paling banyak. Kemudian figur ini dipecah jadi figur manusia yang sifatnya potret, dan ada figur manusia non-anonim lah. Gitu. Kemudian juga ada tema tentang ketelanjangan. Asik. Hampir semua pelukis yang jadi pelukis atau enggak, itu pasti suka dengan karya Basuki Abdullah. Pasti suka. Apa yang bikin Mas Mel juga suka sama karyanya Pak? Pertama-tama ya karena dia realis ya. Kan kita biasa dengan lihat bahasa visual. Gambarnya mirip, bagus. Apalagi kalau dia kan hampir semua dibikin cantik, dibikin indah gitu. Kita coba buktikan Mas Mel. Bagaimana Pak Basuki Abdullah melukis dalam waktu 20 menit, dan saya juga mau belajar dari Mas Mel bagaimana kita melukis potret dalam waktu 20 menit. Jauh apa gitu? Sampai sejauh apa hasil yang kita dapat, Mas Mel? Mau ya? Mau, tapi saya yakin saya nggak akan bisa mencapainya itu. Berambisi menyelesaikan lukisanku dalam 20 menit seperti Basuki Abdullah tidak akan pernah bisa aku capai. Aku menemukan jawaban menjadi pelukis hebat bukanlah harus meniru kemampuan orang lain, tapi harus teguh, percaya dengan kemampuan, dan menjadi diri sendiri. Terima kasih Basuki Abdullah. Aku tidak salah mengagumimu. Pengambilan keputusan hanya dalam waktu 20 menit. Apakah itu memang ada sesuatu di otak yang pergerakannya mungkin sangat dominan atau seperti apa itu? Ya, jadi pusat-pusat otak itu kan ada tertentu gitu ya di otak kita. Nah, ketika dia punya bakat, artinya punya kemampuan tertentu yang lebih dibanding yang lain, dia memang si sel-sel otak itu lebih banyak di situ dengan kita menstimulasi saraf-saraf otak, sel-sel otaknya, sehingga di situ banyak rekaman-rekaman tentang yang terkait dengan kecerdasan itu. Terus juga pastinya koordinasi mata dan tangan itu juga dilatih. Di otak kan ada bagian yang mengatur emosi kan. Nah di lukisan dia kan harus mencurahkan emosinya. Jadi kemampuan untuk mengekspresikan emosi juga terasah.
Kan kita tahu Pak Bas sendiri predikat Mr. 20 Minutes itu nggak bisa lepas sampai hari ini. Betul. Dan nggak ada duanya. Ya. Kalau dari sudut pandang Pak Wawan masih muda, mengoleksi banyak sekali lukisan, 20 menit yang dihasilkan oleh Pak Basuki Abdullah tuh ada perasaan apa sih Pak Wawan? Dari 20 menitnya yang dihasilkan oleh Pak Basuki Abdullah itu kalau menurut Pak? Saya rasa kalau seniman sedang fokus mengerjakan karyanya, itu pun dalam waktu yang sangat singkat pastinya mereka bisa menjadikan suatu karya yang sangat spesial. Dan ini terrefleksi di seniman-seniman maestro Indonesia, tidak hanya misalnya Pak Basuki, misalnya Affandi pun. Kalau kita melihat Affandi itu rata-rata lukisan dia juga kebanyakan dikerjakan dengan waktu yang sangat singkat. Dan seniman yang mengerjakan suatu karya dalam waktu yang sangat singkat itu bisa pilihan akhirnya seniman itu bisa senang dengan karyanya atau tidak suka dengan karyanya. Ya kalau tidak suka biasanya seniman itu sudah hancurkan saja karyanya. Jadi sangat luar biasa sekali, dan ini yang mungkin kita sebagai generasi muda itu bisa contoh pada saat ini bahwa untuk menjadi seseorang maestro itu memerlukan suatu proses, dan proses ini proses yang panjang. Pak Basuki sendiri sudah melalui proses-proses itu sebelum beliau menjadi maestro Indonesia dan dikenal sebagai Mr. 20 Minutes. Ya, kesadaran untuk mendapatkan kepresisian itu kemudian kita ukur sebagai sebuah titik di mana dia mampu dengan cepat merespon yang dilukis. Jadi, tapi intinya bahwa setiap orang menemukan kepresisian, menemukan karakter, nah itu tadi, setiap objek itu tidak mudah. Dan Pak Bas dengan sangat cepat untuk itu karena dia terlatih memahami orang, memahami alam, memahami cahaya, memahami pigmen warna, dan kemudian dia mampu tangannya ini sesuai dengan otaknya gitu loh, klik gitu loh. Jadi sebenarnya begini, kalau bagi Basuki Abdullah itu melukis dengan begitu cepat itu sudah sesuatu yang tanpa effort lah. Itu sudah, karena dia sudah begitu menguasai tekniknya. Tapi menurut saya prestasi seorang seniman itu nggak bisa diukur dengan cepatnya dia melukis. Hasilnya seperti apa? Karena meskipun pelukis punya anggapan bahwa melukis bukan soal kecepatan, tapi kalau ada orang yang bisa melukis cepat dan bagus dan mirip, tetap istimewa dia. Kalau saya sih yakin dia tidak ditekan harus bikin 20 menit. Dia melukis dengan enjoy aja dengan keahlian dia. Ternyata waktunya cepat. Nah, dan disebut 20 menit tadi itu. Itu kan semacam apresiasi kan atas kecakapan beliau lah. Menjadi pelukis bukan sesuatu yang mudah. Kita harus bisa menyatukan pikiran, perasaan, lalu menuangkannya menjadi goresan. Aku sering merasa gagal melalui fase itu. Dari banyaknya pelukis maestro, aku ingin tahu bagaimana Basuki Abdullah bisa menyatukan rasa menjadi sebuah karya. Ternyata 20 menit bukan hanya sekedar waktu.
20 menit juga bukan cuma sebuah capaian. Dalam 20 menit, kejeniusan Basuki Abdullah bisa menangkap karakter dari objek yang dilukisnya. Basuki Abdullah tidak hanya mempertemukan kuas dan kanvas, tapi beliau mencurahkan imajinasi, cinta, ketulusan, dan kejujuran. Yang dipadukan dengan kedisiplinan serta komitmen yang kuat. Karya Basuki Abdullah akan selalu memberi inspirasi dan hidup melintasi generasi.